Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman praktikan IDS yang mau ngerjain praktikumnya. Udah sampai di tahap ini ya. Jadi kali ini aku mau ngasih tutorial buat time to date conversion. Ya, sebelumnya ini data yang aku pakai beda dengan data praktikum kalian. Tapi tadi aku udah coba juga di data praktikum kalian dan nggak ada masalah. Tapi buat tutornya aku mau pakai data yang ini aja ya. Nah, yang pertama, kan time to depth conversion itu ada banyak macam metodenya. Tapi buat di praktikum kali ini, kita bakal ngasih kalian dua metode aja, yaitu yang pertama regresi linier, terus yang kedua velocity modeling. Nah, yang pertama kita ke regresi linier dulu. Buat regresi linier sendiri, itu dia menggunakan data checkshot kalian. Jadi, kalian buka dulu data checkshot kalian di Excel. Jadi data checkshot yang udah dikasih file notepad itu kalian copy aja ke Excel-nya. Nah, tujuan kita buat di Excel ini kita buat dapetin persamaan ini. Nah, persamaan ini tuh didapetin dari kurva checkshot kalian. Jadi antara data kedalaman sama TWT-nya itu kita mau cari persamaannya itu gimana. Nah, dari persamaan itulah nanti yang bakal diinput ke Petrel, lalu kita bisa dapetin peta depth-nya. Nah, yang pertama, buat data yang aku punya ini, dia itu satuannya feet sama second. Jadi, kita mau ubah dulu datanya ke satuan meter sama milisecond. Nah, buat data kalian, nanti kalian cross-check lagi, dia kedalamannya itu dalam satuan apa, terus TWT-nya itu dalam satuan apa. Kita butuhnya dia di satuan meter sama milisecond. Nah, karena ini feet, terus kita butuhnya ke meter, jadi nilai ini aku bagi 3,2808. Terus buat TWT-nya, karena dia second, kita kali 1000 dulu buat dapetin satuan milisecond-nya. Kalau udah, dari data TVD sama TWT ini, kalian buat grafiknya pakai yang scatter aja. Nah, terus pastiin data di koordinat X-nya itu yang TWT-nya, terus yang koordinat Y-nya itu yang TVD-nya. Nih, yang ini kan dia koordinat X-nya masih TVD-nya kan. Nah, kita ubah dulu buat data X-nya itu yang TWT-nya. Terus buat yang Y-nya itu data TVD-nya. Oke. Nah, kalau udah kita mau ke trendline-nya buat munculin nilai regresinya, kita ke trendline terus more option. Di bagian format trendline ini kita pilih yang linear. Terus yang paling bawah kita display equation sama display R-square value-nya. Nah, kalau udah dapet ini kita udah bisa nih dimasukin ke Petrel persamaannya. Jadi kalian copy aja. Di sini aku udah copy sebelumnya. Nih, kalau udah kalian copy, kita bisa bawa langsung ke Petrelnya. Buat masukin nilainya kemana, kita ke seismic interpretation, terus ke bagian kalkulatornya. Nah, karena di sini kalkulatornya itu kalau belum muncul kayak gini, kalian pilih dulu data time kalian, peta time kalian, kalian klik dulu. Nah, baru ini muncul kalkulatornya. Terus di sini kita bisa kasih nama buat outputannya nanti, peta depth kalian. Kalian kasih nama aja, terserah apa, depth surface atau apa, bersama dengan, dan pasta persamaan tadi. Nah, buat nilai X-nya ini kita bakal ganti dengan peta time kita. Ini peta timeku, terus jangan lupa ini dikasih perkaliannya. Nih, kayak gini. Kalau udah, tinggal di enter aja. Kan aku udah, jadi aku X aja di sini langsung. Nah, buat munculin petanya gimana? Kita ke home, terus window, kita pilih map window. Aku taruh sini aja biar bisa dibandingin.
Nah, di sini kalian udah tinggal pilih aja peta yang kalian udah dapat tadi. Punya aku tadi yang ini. Ini. Buat cross-check-nya kan udah pernah aku jelasin di kelas kalau jangan sampai antara peta time sama peta domain kedalamannya itu kalian terlalu jauh bedanya. Harus ada bedanya tapi jangan terlalu jauh. Nih, kalau aku dulu waktu aku ngambil matkul IDS, aku cross-check-nya itu di Perwelnya. Terus kalian cek nilai elevasinya. Kalau di sini kan nilai elevasinya tadi buat peta time itu dia di angka 1040-an kan. Terus di peta depth dia di angka 1180. Nah, kalau kayak gitu itu masih terbilang aman. Tapi kalau udah bedanya 300 terus sampai 500 itu kalian cek lagi. Oh ya, di sini karena belum diubah buat informasi elevasinya, kalian klik 2 kali, terus di info, ini elevation time-nya kalian ubah jadi elevation depth. Di apply, terus warnanya itu kalian nanti ganti ke local private color table, terus auto scale. Di apply, terus oke. Nah, kayak gini jadinya. Kelihatan kan, jadi dia ada bedanya itu nggak terlalu beda jauh banget. Tetap ada bedanya, tapi nggak terlalu jauh. Selain dari geologinya, kalian bisa cek salah satunya dengan pakai cara yang aku bilang tadi. Oke, kalau udah regresi linear, kita bisa lanjut ke velocity modelingnya. Yang pertama, sebelum kalian masuk ke velocity modeling, kalian buat dulu file self search. Di sini. Aku udah buat. Jadi caranya kalian klik kanan di sini. Oh ya, fungsinya. Fungsinya self search ini jadi ntar pas kalian kalkulasiin ke velocity modeling, yang dikalkulasiin itu nilai yang kalian udah inputin ke self search ini. Jadi dia nggak kalkulasiin nilai-nilai yang lain lagi. Jadi biar nggak salah gitu. Jadi di self search ini kalian bisa klik kanan, terus new search. Nah, di well list ini kalian pilih static, terus kalian pilih data checkshot dari well mana yang kalian pakai. Kalau kalian pakainya checkshot di well 1, berarti kalian pilih well 1. Terus kalau udah diklik ini, terus kita klik append selected item. Habis itu bisa di-apply, terus oke. Karena ini aku udah, jadi aku nggak apply lagi. Karena aku udah punya save search-nya. Nah, kalau udah, kita ke seismic interpretation, terus kita langsung aja ke velocity modeling. Sebentar. Nah, kita bisa ke create new, terus kalian bisa namain bebas sesuai yang kalian mau. Terus di bagian convert ini kalian pilih TWT ke Z, karena kita mau konversiin dari time ke kedalaman. Terus buat datum ini kalian default aja, pilih yang ini. Terus di sini kalian checklist apply filter dan pilih sub search yang kalian tadi udah buat. Nah, yang perlu diperhatiin ini ada di sini. Buat base-nya ini, jadi ini apa yang mau kita ubah? Karena kan kita bukan horizon lagi kan. Kita ngubah peta time-nya itu dia udah dalam bentuk surface. Jadi kita di sini pilih surface. Terus buat yang di input itu dari peta time kalian. Jadi klik dulu, terus dipencet ini. Buat correction-nya itu di non aja. Nah, terus di sini ada rumus dari velocity modeling-nya. Jadi di sini ada banyak rumusnya. Terus dari yang aku dapat pas aku ngambil matkul IDS itu, rumus ini kapan dipakai sebenarnya? Kan ada banyak macamnya nih. Ya, emang waktu itu aku dibilangnya itu ya tergantung datanya lagi. Terus kalian bisa coba-coba aja di sini rumusnya. Nanti yang paling bagus yang mana bisa kalian pakai. Nah, buat
lihat yang bagus yang mana, terus lebih bagus yang mana dari di antara rumus ini, kalian bisa cek seperti yang aku bilang tadi, di QC-in ke eh, petanya. Jadi nanti kalian cek di petanya di well-nya ini, apakah elevasinya itu berubah banyak atau enggak. Kalau dia berubahnya enggak terlalu banyak, itu oke. Kayak di sini tadi kan dia dinilai 1040, terus di sini 1180-an kan. Nah, kalau kayak gitu, itu masih oke. Tapi kalau elevasinya udah beda jauh, itu kalian coba cek lagi. Kalau enggak, kalian coba pakai persamaan yang lain. Balik ke sini lagi tadi. Oke. Terus kalau yang paling umum dipakai yang mana? Yang paling umum dipakai yang ini. Yang V sama dengan V0 ditambah K dikaliin Z dikurang Z0. Terus buat ini, pilihnya yang WLTDR konstan. Terus yang K juga kita pilihnya yang WLTDR konstan. Habis itu bisa di-apply lalu di OK aja. Karena aku cancel aja ini. Kalau kita coba aja. Oh ya, kalau kalian udah berhasil ngelakuin velocity modeling, ntar kalian bakal dapat output kayak gini. Output sheet ini. Jadi ini ntar langsung muncul. Terus buat nampilin petanya kayak biasa di home, terus window, map window. Di sini kita pilih yang ini, yang udah dengan domain kedalaman. Nah, kayak gini. Terus buat QC-nya kalian tampilin well-nya, terus kalian ntar cek lagi apakah dia elevasinya di bedanya terlalu jauh apa enggak. Oke, segitu dulu dari aku. Kalau ntar ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung di chat aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.